Shalom sahabat firman kehidupan yang terkasih. Dalam renungan sebelumnya kita sudah belajar tema apakah Alkitab dapat dipercaya, dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Alkitab disusun sampai menjadi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru seperti yang kita miliki sekarang ini. Sebelumnya mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, hari ini kembali kami datang kepadamu dengan pengharapan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang seperti anak kecil yang sungguh-sungguh mempercayai-Mu dan melakukan firman-Mu dengan penuh ketaatan. Berikanlah kami hati yang murni sehingga kami bisa melihat terang-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, firman Tuhan berkata demikian dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kumpulan kitab-kitab Alkitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru disebut kanon. Kata kanon berarti alat pengukur atau standar. Kanon Perjanjian Lama dikumpulkan oleh orang-orang Yahudi dan kanon Perjanjian Baru dikumpulkan oleh orang-orang Kristen dari gereja mula-mula selama abad pertama hingga abad ketiga. Orang-orang Kristen percaya bahwa sama seperti para penulis Alkitab dibimbing oleh Roh Kudus dalam penulisan Alkitab, demikian juga orang-orang yang mengumpulkan kanon-kanon Alkitab bekerja di bawah bimbingan Roh Kudus. Hal ini sangat penting untuk bisa membedakan yang benar dari yang salah, dan catatan membuktikan bahwa mereka menggunakan akal mereka dan banyak ujian ketat untuk menentukan apakah sebuah kitab benar-benar layak dimuat dalam Alkitab. Mari kita lihat metode penyusunan Perjanjian Lama terlebih dulu. Kanon Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab yang terbagi dalam 4 bagian besar, yaitu hukum, sejarah, puisi, dan nabi-nabi. Dalam zaman Alkitab, termasuk zaman pelayanan Kristus di atas muka bumi ini, Perjanjian Lama kaum Yahudi juga mencakup ke-39 kitab ini, tetapi disusun dengan kadar jumlah yang berbeda, yaitu 24 kitab dan juga dalam urutan yang berbeda. Pada zaman penyusunan Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi menggunakan dua macam cara untuk memutuskan apakah sebuah kitab benar-benar adalah tulisan yang suci. Cara yang pertama yaitu apakah kitab itu ditulis oleh seorang nabi atau seorang yang mempunyai karunia bernubuat. Bangsa Yahudi menganggap Musa sebagai seorang nabi, sama halnya dengan orang-orang seperti Yesaya dan Yeskiel. Pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi lainnya, walaupun tidak resmi berpangkat nabi, tetapi masih diakui sebagai orang-orang yang memiliki karunia untuk bernubuat. Para pemimpin ini adalah seperti Daniel, Salomo, Daud, Esra, dan Nehemia. Cara yang kedua yaitu penerimaan dan penggunaan kitab-kitab itu oleh bangsa Yahudi. Para ahli Alkitab berpendapat bahwa semua kitab dalam Perjanjian Lama selesai ditulis selambat-lambatnya tahun 425 sebelum Masehi, dengan buku Maleaki sebagai yang terakhir di antara nabi-nabi Perjanjian Lama.
Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa segala sesuatu yang tertulis tentang dirinya dalam hukum Musa dan nabi-nabi serta Mazmur harus digenapi. Tuhan Yesus jelas mengacu pada perjanjian lama yang ada pada waktu itu, dan pengacuan ini adalah sebuah bukti bahwa Kristus sendiri tahu menghargai dan menggunakan perjanjian lama. Sekarang kita akan melihat tentang metode penyusunan perjanjian baru. Keempat, kitab Injil ditambah kitab-kitab perjanjian baru lainnya, semuanya ditulis antara tahun 50 sampai 100 Masehi. Semuanya ditulis oleh rasul-rasul, yaitu orang-orang dari kalangan murid asli Kristus, ditambah dengan Paulus dan oleh orang-orang yang berhubungan erat dengan rasul-rasul itu. Misalnya saja Markus, ia menggunakan Petrus sebagai sumber utama dalam penulisan Injilnya. Kemudian Lukas yang menulis kitab Lukas, dan Kisah Para Rasul merupakan kawan dekat dari Paulus. Ujian-ujian untuk menentukan asli tidaknya kitab-kitab dalam perjanjian baru mencakup hal-hal berikut ini. Cara yang pertama yaitu penulisan oleh dan wewenang seorang rasul. Orang-orang yang telah hidup dengan Kristus dan yang telah melihat Dia dan yang telah berbicara dengan Dia setelah kebangkitannya mempunyai wewenang dan kekuatan yang istimewa. Agar sebuah kitab dalam perjanjian baru bisa dipandang asli betul, maka kitab itu harus diakui oleh para anggota gereja yang mula-mula sebagai benar-benar rasuli. Agar kitab itu dianggap rasuli, maka kitab itu harus ditulis langsung oleh seorang rasul atau seorang yang bertalian erat dengan rasul-rasul seperti Markus dan Lukas. Cara yang kedua yaitu dipakainya kitab-kitab itu di gereja-gereja Kristen dan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Bapak-bapak gereja seperti Polikarpus, Justinus Martir, Tertullianus, Origen, Eusebius, Athanasius, Jerome, dan Agustinus, semuanya memakai tulisan-tulisan rasuli yang diilhamkan itu. Mereka memprakarsai pengumpulan kanon perjanjian baru secara lambat dan berangsur-angsur selama 4 abad pertama Masehi. Cara yang ketiga yaitu kesesuaian dengan doktrin Kristen yang tepat serta kekuatan untuk menolong orang-orang percaya untuk bertumbuh dalam iman Kristen mereka. Kitab-kitab yang dimasukkan dalam perjanjian baru harus sesuai dengan aturan iman Kristen yang pokok, yaitu berdasarkan pada kematian dan kebangkitan Kristus. Selain itu juga harus memiliki kekuatan untuk menolong orang-orang percaya untuk bertumbuh dalam iman Kristen mereka. Sahabat Firman Kehidupan yang terkasih, selama hampir 2000 tahun, Alkitab seperti yang kita kenal sekarang telah diterima oleh orang-orang Kristen sebagai kitab suci. Alkitab telah bertahan selama ribuan tahun terhadap segala oposisi dan kritik. Alkitab telah membuktikan dirinya sendiri bahwa ia adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, kita bisa mempercayai Alkitab sebagai tuntunan dalam dasar kekristenan kita. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi berkat yang menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa menutup saat teduh kita. Tuhan, kami bersyukur buat saat teduh hari ini, di mana kami sudah belajar mengenai bagaimana Alkitab disusun. Kami berdoa agar Engkau membuka hati setiap orang untuk sungguh-sungguh mempercayai Alkitab sebagai firman-Mu yang tertulis
dan disusun oleh orang-orang yang Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Ajarilah kami untuk selalu memegang teguh iman kami kepadamu melalui firman-Mu. Terima kasih ya Bapa atas berkat persekutuan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.